Ya, olahraga dengan mendengarkan handphone itu juga memang asik ya. Justru bisa membuat orang untuk jadi olahraga yang tadinya mager. Contohnya, orang yang suka dengerin musik, ya dia malas olahraga, tapi kalau sambil dengerin musik dia jadi olahraga. Ya, sebenarnya ada bagusnya. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana mencegah kecelakaan atau kejadian tidak diharapkan akibat penggunaan headphone saat olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan aktif bergerak ya. Hari ini saya ada di Gazebo, sebuah tempat di Bandung yang asik banget buat olahraga. Tuh, lihat. Ya, di sini dari muda tua pada kumpul jalan kaki sampai lari-lari. Ingat ya, kalau di sini harus pakai aturannya. Larinya di mana, yang jalan di mana ya. Jangan ngalahin orang, nanti malah nggak dapat olahraganya, dapat berantemnya deh. Oke, so hari ini kita mau bahas sebuah topik yang agak menyedihkan sebenarnya, yaitu bagaimana seseorang itu bisa kecelakaan gara-gara menggunakan headphone saat olahraga. Atau di sini kita akan bahas tips untuk mencegah kejadian tersebut. Ya, kenapa sih topik ini saya angkat? Nah, saya melihat nih di berita ya belakangan ini ya, ada seorang yang menggunakan headphone lalu dia melintasi kereta api dan tidak dengar kereta apinya datang, akibatnya ya tertabrak deh dan terjadilah ya kecelakaan tersebut, meninggal dunia. Nah, kejadian ini sebenarnya rupanya bukan pertama kali yang saya lihat di koran ataupun di media ya. Beberapa tahun lalu juga saya pernah melihatnya, dan ternyata kecelakaannya bukan hanya karena lintasan kereta api ya, bisa juga karena tabrak mobil ya, atau misalnya kesenggol sepeda motor dan lain-lain. Nah, kecelakaan emang bisa terjadi sama siapa aja, di mana aja ya. Apabila sudah nasib ya mau gimana, tapi mungkin ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dulu untuk mencegahnya ya. Mudah-mudahan olahraga kita selamat dan kita bisa dapat sehatnya, jangan sampai celakanya. So, kita akan bahas dari untuk dua hal saja ya. Yang utama yaitu tentang orangnya sendiri, dan yang kedua tentang penggunaan headphone-nya. Oke, dari orangnya sendiri kita nih, yang pertama nih yang kita bahas ya. Untuk mencegah kejadian tersebut, maka pertama tentunya kita mesti konsentrasi ya, sehingga ya kita bisa tahu betul apa yang kita hadapin. Nah, konsentrasi ini perlu dimanapun kita berada, baik kita menggunakan headphone ataupun tidak menggunakan. Ya, seorang bisa aja nih lagi nggak pakai headphone, tapi misalnya lagi mikirin banyak cicilan atau habis diputusin, ya jadinya juga bisa mengalami ya nggak tahu ada bahaya di depannya ya, bisa kecelakaan deh. Nah, yang berikutnya adalah mengenai prioritas. Dalam kehidupan kita mesti tahu nih prioritas ya. Prioritas itu artinya mana yang didahulukan ya sebelum melakukan tindakan yang lain. Contohnya nih, kalau kita lagi turun tangga, maka prioritas utama adalah menuruni tangga dengan selamat. Jangan sambil main handphone. Banyak juga kejadian nih, turun tangga, jatuh, patah gara-gara main handphone. Yang kedua, misalnya prioritas dalam keluarga. Misalnya suaminya lagi pulang, ya prioritasnya adalah suaminya lagi pulang ke rumah nih buat istrinya. Jangan main handphone terus ya. Tapi nanti dibilang ini seksisme. Nah, contoh sebaliknya juga begitu ya. Suami juga prioritas ya, kalau ada istri lagi bekerja di rumah ya, jangan main handphone aja, bantuin dong kerjasama. Oke, fair kan? Nah, dengan prioritas itu artinya nih, misalnya kita lagi di jalan raya sama misalnya di gazebo seperti ini atau di tempat olahraga seperti ini, ya tentunya akan berbeda ya. Pada saat di gazebo ini bisa aja kita menggunakan headphone ya, jalannya agak ya tidak terlalu sangat super hati-hati, masih bisa ya. Ya minimal kita nyenggol orang ya, itu mungkin urusannya beda ya. Tapi kalau di jalan raya ya hati-hati banget lagi. Prioritas kita di jalan raya. Maka kalau lagi menggunakan headphone, begitu jalan raya ya udah lepas aja ya. Pikirin bahwa itu lebih aman, menjaga keamanan. Oke? Nah, yang berikutnya adalah mengenai kehati-hatian ya. Hati-hati ini ya ibaratnya sebelum kita pindah lokasi ya kita berhenti dulu dong, mikir kita ini di mana, sehingga kita lebih aware mengenai situasi diri kita dan lingkungannya. Oke?
Nah, kita udah bahas ya mengenai bagaimana perhatian ke diri kita atau orangnya, itu dari konsentrasi ya, prioritas, dan juga kehati-hatian. Berikutnya adalah akan saya bahas mengenai headphone. Oke, Dok, tapi aduh, itu yang jelasin tadi, tapi saya pengen tetap mau pakai headphone, gimana Dok, gitu kan? Dan saya pengen tetap di jalan raya. Wah, ini nih. Oke, kalau gitu, pertama dari headphone-nya sendiri, yuk coba dibiasain headphone-nya, volumenya ya, itu jangan keras-keras. Jadi kalau misalnya ada orang ngomong, ya mungkin masih bisa kedengeran. Apalagi misalnya ada mobil melintas, klakson, ataupun yang lebih parah lagi adalah klaksonnya kereta api. Ya, kalau sampai klaksonnya kereta api nggak kedengeran, bisa jadi volume kita nih gede banget. Ditambah lagi konsentrasi nggak ada, sehingga ya kombinasi antara konsentrasi yang nggak ada plus dengan kerasnya suara ya, gangguan atau distraksi, ya kita benar-benar nggak ngerti situasi dan lingkungan ya. Nomor satu yaitu dia volumenya ya. Volume ini juga berguna ya, karena kebanyakan juga kalau misalnya kita volumenya kekerasan ini, maka justru bisa membuat gangguan pada telinga. Saya rasa Dr. THT juga setuju dengan hal tersebut, bahwa mendengarkan volume menggunakan headphone dalam waktu yang lama justru bisa mengakibatkan kebudekan ya. Apa istilah medisnya ya? Artinya gangguan pendengaran suatu saat justru bisa menghantui kita ya. Jadi bahaya jangka pendek bisa terjadi, bahaya jangka panjang juga bisa terjadi. So, kecilin volume. Yang kedua, aduh Dok, saya pengennya agak di-crank sedikit suaranya. Ini banyak kali mintanya ya. Oke, yang kedua, taruhlah headphone-nya satu ya di kantong ya, satu yang dipakai. Jadi dengan itu ya Anda mungkin masih bisa menekan volume yang Anda inginkan, tapi situasi di luar juga kedengeran. Oke, ya mau gimana ya? Kan harus memilih ya. Ingat prioritasnya. Yang berikutnya lagi nih, saya ingin bahas mengenai headphone adalah mengenai teknologinya. Tapi ini saya yang jelas, ini bukan promosi ya, dan saya memang hanya akan bagian pengalaman saya ya menggunakan headphone dengan teknologi ini. Oke, itu disclaimer-nya. Jadi gunakanlah headphone yang sudah menggunakan teknologi yang namanya adalah apakah itu pass-through atau environment aware. Jadi headphone ini misalnya ditekan, diaktifkan tombolnya atau dipencet tombol tertentu, maka suara di luar akan tetap bisa masuk ke headphone kita. Contohnya adalah yang saya gunakan ya. Sekali lagi ini bukan promosi ya, tapi saya pakai yaitu headphone Jabra ya, Elite 75T. Ini udah headphone produksi lama. Nah, itu dulu sering saya gunakan untuk olahraga. Dan di jalan raya saya selalu aktifkan itu tombol dari pass-through-nya ya. Jadi menurut saya lebih aman. Tapi tetap saja konsentrasi dan prioritas jadi hal yang utama. Headphone ini juga berbagai macam teknologi yang bisa disetting nih. Ada ANC-nya, artinya anti noise cancellation, yang benar-benar bikin kedap, nggak dengar apa-apa. Nah itu bahaya banget. Yang berikutnya yaitu dia pass-through-nya. So sekali lagi, menggunakan ini tidak menjamin 100% keamanan ya, dan Anda tetap harus juga aware, oh lagi jalan raya nih, saya aktifin nih tombol pass-through-nya, atau ya udah dari awal aja aktifin. Berikutnya, sebuah teknologi yang saya bahas adalah ya di headphone zaman sekarang ini ada berbagai macam desain ya, baik yang dengan konvensional seperti yang masuk dari biji handphone yang masuk dalam kepala, atau headphone yang menutupi kepala, atau ada juga yang menggunakan bone conduction. Jadi headphone itu nempel di telinga ya. Contohnya mungkin saya lagi nggak pakai sekarang seperti ini ya. Ya mereknya ya banyak dicari, tinggal bone conduction headphone. Nah, saya nggak bahas juga dari sisi kesehatannya, tapi untuk keselamatan jalan rayanya dulu ya. Artinya dengan suaranya dikonduksi melalui tulangnya, maka suara di luar tetap terdengar ya. Nah, teknologi berikutnya adalah menggunakan namanya open air design ya. Contohnya juga adalah seperti ini. Atau seperti ini juga. Nah, headphone yang saya gunakan juga yang saat ini dengan open air design itu adalah dari Huawei yang namanya Huawei FreeClip yang saya gunakan seperti ini. Nah, dengan headphone ini suara itu benar-benar yang di luar juga tetap kedengeran. Dan kita tidak menggunakan tulang untuk menghantarkan suaranya, jadi tetap di telinga nyantol. Dan saya senang nih dari headphone ini adalah ya saya mau lari gimana headphone-nya kagak jatuh. Itu yang menarik. Tapi sekali lagi ini bukan review teknologi ya. Kalau untuk review teknologi, wah silahkan mampir di channelnya Gadgetin ataupun Jagat Review atau review teman-teman kita yang lain. Itu luar biasa komplit kalau mau teknologinya. Tapi dalam penggunaan ini intinya adalah suara itu masuk dari headphone ke dalam telinga, tetapi suara dari luar juga masuk. So, insya Allah dengan menggunakan ini kita menjadi mengurangi resiko untuk
kecelakaan akibat ketidakhati-hatian, ketidakkonsentrasian, dan terlalu asik mendengarkan dari suara headphone itu sendiri. Oke, dok, di endorse ya? Enggak, sekali lagi saya mengatakan ini adalah pengalaman saya sendiri ya. Kalau Anda nggak setuju dengan merek itu atau membahas sisi aspek dari teknologinya, ya silakan cari sendiri atau cari di website TV yang resminya. Oke, nah jadi kita sudah membahas mengenai bagaimana aspek mengenai diri kita sendiri dan menggunakan headphone-nya. Dan terakhir, the last but not least, justru yang paling penting, ya sebelum kita melakukan olahraga, lakukanlah namanya berdoa. Yes, dengan berdoa ya kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga pada saat kita sudah berdoa menunjukkan bahwa kita ini serius melakukannya dan kita melakukan persiapan yang baik dan menjaga diri kita dengan baik. Karena kita ini berolahraga untuk mendapatkan sehatnya ya. Yang lain-lain adalah bonusnya ya. Itu saja pesan dari saya. Kalau teman-teman punya ada masukan lain, apa yang belum saya sampaikan, silahkan tulis kolom komentar ya. Mudah-mudahan olahraganya sehat dan kita semua bisa aktif bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Support channel ini dengan like, subscribe, klik tombol lonceng untuk tahu kapan ada video baru lagi langsung dikirim ke kamu. Oke, ciao, salam sehat, tetap aktif dan tetap bergerak.